Sahabat Cafe, selamat datang kembali di Machine Learning Cafe. Pada episode sebelumnya kita telah belajar bagaimana mengolah data sebelum kita proses atau kita latih di algoritma machine learning. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih untuk memilih model latih machine learning. Pertama, kita harus tahu the big picture dari proyek kita. Saat sudah dapat data, perlulah kita untuk memframe problem kita itu. Setelah kita tahu masalahnya, sehingga kita bisa menentukan tujuan dari proyek kita. Setelah kita tahu tujuannya, kita akan lebih mudah untuk memilih algoritma atau model machine learning. Bagaimana cara evaluasi modelnya, atau bagaimana kita mengutak-atik hyperparameternya. Setelah kita menemukan kerangka masalahnya dan kita sudah mempreproses datanya, maka kita bisa memilih model machine learning yang paling pas untuk kita coba latih. Nah, sebelum kita mengevaluasi model-model tersebut yang akan kita pilih, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui bagaimana cara mengukur kinerja atau performa dari model algoritma machine learning kita. Yang pertama, untuk mengevaluasi model dari supervised learning. Nah, ini adalah performance measure untuk supervised learning, misal untuk kasus klasifikasi. Nah, ini cara evaluasinya. Sebenarnya ada beberapa metrik yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi kinerja dari klasifikasi. Beberapa metrik ini bisa diambil dari menganalisa confusion matrix. Nah, confusion matrix menampilkan summary dari hasil prediksi klasifikasi. Nah, untuk mengisi confusion matrix ini kita perlu hasil dari prediksi. Ya, ini ada hasil dari prediksi algoritma machine learning kita, dan juga actual values atau ground truth, label sebenarnya dari target data kita. Sehingga di sini kita bisa lihat berapa jumlah prediksi yang benar dan salah di tabel ini untuk masing-masing kelas. Nah, misalnya tiap baris di confusion matrix ini merepresentasikan actual data atau label yang sebenarnya. Sedangkan kolomnya ini menampilkan kelas yang diprediksi oleh model machine learning kita. Nah, misalnya di sini true positive. True positive itu berarti saat si model itu memprediksinya cat. Di sini model positifnya itu cat, dan nilai label sebenarnya juga cat. Maka kasus positifnya ini benar ya, true positif. Tapi true negatif di sini dia memprediksi negatif, not cat. This is not cat. Tapi dan model aktualnya labelnya not cat juga, berarti benar juga kan prediksinya. Berarti dia benar untuk memprediksi kasus negatif atau non cat. This is true positive, this is true negative. Lalu false positive di sini model memprediksi positif atau memprediksi cat, padahal labelnya dia itu non cat. Salah ya, harusnya kucing, tapi diprediksi algoritma kita diprediksinya bukan kucing. Berarti salah ya, false positive. Dan terakhir ada false negative. Si model memprediksi non cat, bukan kucing, padahal harusnya yang benar adalah kucing. Berarti salah prediksi lagi, false negatif. Ini false positif, ini false negatif. Nah, model klasifikasi yang sempurna dia punya nilai hanya di sini, true positif dan true negatifnya nilainya hanya di sini. Sedangkan yang lain false predictionnya 0 ya. Jadi
klasifikasi model klasifikasi yang sempurna hanya memiliki nilai di diagonal utama ini. Nah, sehingga kita bisa menganalisa metrik dari confusion matrix, yaitu akurasi ya. Yang pertama, classification akurasi itu adalah prediksi benarnya nilai yang ada di diagonal utama, yaitu true positif tambah true negatif dibagi dengan total semua sampelnya. Berarti yang kasus yang benar di sini 90 plus 80 tambah jumlah semuanya. Berarti akurasi dari model klasifikasi ini adalah 85%. Metrik lain kita juga bisa analisa dari confusion matrix ini. Misalnya precision atau akurasi dari prediksi positif. Nah, ini bedanya dia menghitung true positif dari kasus positif. Ada kalanya kita membutuhkan nilai precision selain dari akurasi tadi. Nah, kita lihat precision di sini nilainya lebih rendah ya daripada akurasi tadi. Metrik lain yaitu recall atau juga disebut sensitivity atau true positive rate, yang juga merupakan kasus positif yang diprediksi benar oleh classifier. Nah, kita menghitung true positif dari jumlah kasus positif di actual labelnya atau di ground truth-nya. Nah, nilai recall ini 90% lebih tinggi dari nilai akurasi dan precision. Nah, terkadang untuk menganalisa kita juga bisa menggabungkan precision dan recall ke dalam satu matriks atau yang disebut dengan F1 score, yaitu harmonic mean dari precision dan recall, di mana classifier hanya mendapatkan nilai yang tinggi jika kedua matriks tersebut, yaitu precision dan recall-nya juga tinggi ya. Kita butuh metrik-metrik selain classification accuracy tadi untuk menunjang, karena terkadang classification accuracy jika datanya skewed atau saat jumlah kelasnya tidak seimbang, imbalance, kita perlu menganalisa metrik-metrik tadi, precision, recall, F1 score. Recall juga bisa disebut dengan sensitivity, sedangkan specificity adalah true negative rate atau jumlah true negatif dibanding dengan jumlah actual negative case-nya. Nantinya specificity dan sensitivity ini akan berguna nih untuk memplot ROC curve, receiver operating characteristic. Kita memplot sensitivity terhadap 1 minus specificity-nya. Nah, ROC ini merupakan tools umum untuk mengevaluasi kinerja binary classifier. Jadi kita untuk mengevaluasi model klasifikasi kita bisa menggunakan dengan ROC. Atau kita bisa juga memplot rasio antara true positive rate dan false positive rate. Karena true positive rate itu tadi adalah sensitivity, sedangkan 1 minus sensitivity itu adalah false positive rate. Sedangkan AUC adalah area under the curve, di mana nilai ini memberi kita ide lebih baik seberapa bagus sih performa model klasifikasi kita. Ini contohnya. Untuk AUC score 0.9, ini area di bawah kurvanya tuh besar, sehingga menandakan model ini kinerjanya sangat baik untuk membedakan kasus positif dan negatif. Sementara untuk kasus 0,5 ini di sini menandakan model performanya tidak terlalu bagus karena itu cenderung random dan tidak bisa mengklasifikasi kasus dengan baik. Nah, tadi kita udah melihat
performance measure untuk klasifikasi. Sekarang kita melihat metrik untuk mengevaluasi kinerja regresi. Metrik untuk mengevaluasi kinerja supervised regression lebih simple dan tidak terlalu banyak variasi dibandingkan untuk mengevaluasi klasifikasi. Nah, pertama ada MAE atau mean absolute error. Nah, jika kita punya kasus regresi untuk memprediksi luxury bag price, di mana ini adalah nilai aktualnya dan ini adalah nilai yang diprediksi oleh model. Sehingga untuk menghitung mean absolute error atau bisa kita sebut dengan L1 norm, kita mengukur jarak antara 2 poin antara actual dan predicted antara 2 poin secara ortogonal. Nah, ini adalah jumlah absolute errornya ya, tinggal dikurangin aja dan absolute value-nya kita rata-ratain. Matriks yang kedua adalah mean squared error, karena kita menghitung kuadrat errornya dari error prediksi dan aktualnya. Nah, jika nilai mean square error ini kita akarkan, maka akan menghasilkan root mean square error atau kita bisa sebut juga L2 norm. Semakin tinggi norm indeksnya akan lebih fokus ke nilai-nilai yang besar, sehingga RMSI itu lebih sensitif terhadap outliers dibandingkan dengan tadi mean absolute error MAE. Tapi jika data sudah tidak banyak outliers, root mean square error lebih dipilih karena performanya lebih baik. Masih ada banyak lagi matriks untuk mengevaluasi supervised learning, tapi untuk aplikasi tertentu yang lebih spesifik, misalnya NLP atau computer vision yang biasa memakai IOU, PSNR, atau untuk medical imaging dengan DICE score dan yang lainnya. Tapi kita cukup bahas untuk kasus supervised learning klasifikasi dan regresi. Overfitting, jika kalian masih ingat, terjadi jika saat training errornya itu sudah rendah, tapi generalization errornya, yaitu saat memprediksi di tes data errornya tinggi, sehingga kita akan melakukan untuk memilih hyperparameter untuk teknik regularisasi. Solusi umum dalam memilih hyperparameter yang pas untuk model machine learning kita adalah dengan holdout method. Hold out atau tahan sebagian dari training set kita untuk mengevaluasi model kandidat dan pilih yang terbaik. Nah, yang kita tahan di sini adalah validation set. Jadi, train beberapa model dengan beberapa hyperparameters di training dataset, lalu kita pilih model yang terbaik saat diaplikasikan di validation set. Setelah selesai hold out validations, lalu kita train full training data set, yaitu biasanya 80%, dan final model ini dievaluasi di sisanya di test data untuk mendapatkan estimasi generalization error atau error di test data. Biasanya hal ini berjalan dengan baik, tapi metode holdout ini sangat bergantung pada satu kali train test split, sehingga sangat rancu akan bagaimana pembagian train test dataset tersebut. Metode holdout bagus digunakan jika kita punya dataset yang sangat besar tapi kita hanya punya waktu sedikit untuk mengevaluasikannya. Tapi jika validation saat kita terlalu sedikit, maka evaluasi akan kurang akurat, sehingga kita bisa gunakan adalah dengan metode lain, yaitu metode cross validation. Cara lain yang lebih umum dan lebih aman digunakan adalah dengan metode cross validation, di mana kita bisa mengevaluasi model secara berulang dengan banyak validation set yang lebih kecil. Misalnya untuk k-fold cross validation, di mana di contoh ini k kita adalah 3. Jadi kita bagi
data training kita menemukan hyperparameters ini, kita membagi training set kita ke dalam k-folds atau bagi ke 3 split. Nah, tiap model dengan hyperparameter yang akan kita temukan nilainya dievaluasi di validation set. Setelah di-train dari data sisanya di setiap split. Jadi pada split pertama kita train di sini, lalu kita tes di validation set ini. Lalu di split kedua kita train di data yang ini, 2/3 dari datanya, lalu kita tes di sini. Pada split yang ketiga kita train di sini dan kita tes di partisi tes data yang di sini. Nah, per split kita dapat temukan matriks atau ukuran performa dari setiap splitnya. Maka kita bisa mencari rata-rata dari evaluasi model tersebut. Nah, setelah kita menemukan hyperparameters yang pas dari proses cross validation ini, baru deh model kita evaluasi di test set untuk mengestimasi generalization error atau error dari prediksi test set data kita. Nah, cara cross validation ini tentu lebih akurat ya jika kita menggunakan dibandingkan jika kita menggunakan holdout, karena kita menggunakan semua kombinasi dari split data ini. Tapi sayangnya waktu dari training di metode cross validation ini jadi lebih lama, tergantung berapa k-fold yang kita pilih. Mungkin jika kita punya 10 fold cross validation akan lebih lama karena kita punya 10 split dan kita mentrain dan train test sampai 10 kali. Sekarang kita sudah memilih model. Sekarang kita sudah memilih model. Lalu kita harus fine tune hyperparameternya. Bagaimana ya cara fine tune model parameter dari model kita? Pertama adalah dengan grid search. Yang harus kita lakukan adalah mengspesifikasi hyperparameters apa saja yang mau kita coba dan berapa saja nilai yang mau kita coba. Misalnya untuk model random forest regressor, ini model kita. Lalu ini hyperparameters yang akan kita coba. Pertama, number of trees, depth of trees, juga number of features. Lalu ini nilai-nilai yang akan kita coba dari masing-masing hyperparametersnya. 10, 50, 200. Untuk depth of tree kita coba 5, 15, 35, dan number of features 100, 500, dan 1000. Nah, grid search ini akan meng-cross validations untuk mengevaluasi semua kombinasi dari nilai-nilai hyperparameters tersebut. Nah, tentu untuk kasus ini, karena ini kasus regressor dari model random forest, maka kita akan memilih hyperparameters, kombinasi dari hyperparameters yang memberikan mean square errors yang paling rendah. Oke. Nah, cara lain selain grid search adalah dengan randomized search. Masih sama, kita punya model random forest regressor, dan ini adalah hyperparameters yang akan kita coba. Untuk randomized search ini, anggaplah kita tidak tahu mau masukkan nilai berapa untuk hyperparameters yang akan kita coba, dan search space dari nilai hyperparameters tersebut sangat besar. Kita tidak bisa menspesifikasi sebagaimana layaknya kita memberikan nilai pada grid search tersebut, sehingga kita hanya men-set iterasi di sini 100 misalnya, dan pada setiap iterasi akan dipilih nilai random untuk kita coba hyperparametersnya. Misalnya kita run iterasi 100, maka random search akan mengeksplor 100 nilai random yang berbeda untuk tiap-tiap parameter.
hyperparameters. Misalnya untuk number of trees ada 100 iterasi, di sini dia akan mengenerate 100 different random values. Ini juga. Nah, jadi akan dipilih random values untuk setiap hyperparameters di setiap iterasi. Oke, sekian dari episode kali ini di mana kita telah belajar mengenai memilih model dan fine tune model yang baik untuk machine learning. Sampai berjumpa di episode Machine Learning Cafe berikutnya.